Bapak, terima kasih malam hari ini kami hamba-hamba-Mu berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan perjamuan kudus di awal tahun 2022. Berarti kami berkati semua persiapan kami secara khusus Tuhan, firman-Mu yang kami mau dengar menjadi inspirasi, menjadi kekuatan dan kuasa yang bisa kami alami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya beri judul The Power of Communion. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu-ibu, pertanyaan pokok ialah mengapa perjamuan kudus itu sangat berkuasa? Saya sudah mendengar banyak sekali kesaksian, baik langsung melalui media sosial, ya, betapa banyaknya orang di berbagai tempat mengalami mujizat-mujizat yang sangat dahsyat karena kuasa perjamuan kudus itu. Saya ingin ajak kita untuk mendiskusikan, merenungkan beberapa prinsip. Perjamuan kudus oleh gereja menetapkan sebagai sakramen. Bagi kita gereja Protestan hanya ada dua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Sakramen dalam bahasa Latin, sacramentum, artinya menjadikan suci. Dan istilah sakramentum ini dipakai oleh prajurit-prajurit Romawi untuk melakukan sebuah sumpah bakti kepada negara, ketaatan mereka terhadap otoritas negara, ketaatan mereka sebagai pembela negara, ketaatan mereka sungguh-sungguh terhadap wilayah kekuasaan negara atau kerajaan Romawi. Nah, belakang hari gereja memformulasikannya menggunakan istilah yang secara harafiah untuk menunjukkan bahwa sakramen itu adalah tanda yang kelihatan dan menjadi perantara kasih karunia Allah bagi manusia. Hakikat perjamuan kudus ialah yang pertama sebagai pengingat, mengingat perjanjian tertinggi yang Yesus lakukan. Suatu ketika dia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus itu untuk mengingat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sebab kematian dia adalah kematian atas dosa dan kesalahan kita. Kebangkitannya ialah memberi kehidupan yang baru. Jadi ketika kita makan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita sebenarnya sedang ingat tentang perjanjian tertinggi yang Yesus lakukan. Kenapa disebut perjanjian tertinggi? Karena di sana ada pengorbanan yang sejati, tubuh dan darah Yesus. Karena di sana juga ada janji, ada koneksi atau relasi yang kuat
ada perlindungan, dan ada penyediaan. Itulah hakikat perjamuan kudus itu. Nah, gereja tertentu merayakan perjamuan kudus itu ada yang seminggu sekali, berarti kalau ada 52 minggu ya 52 kali. Ada gereja tertentu yang 1 bulan sekali, ada gereja tertentu yang bahkan tiap hari. Ada keluarga-keluarga tertentu karena meyakini betapa dahsyatnya kuasa perjamuan kudus itu. Nah, saya ingin mengutip kehidupan sebuah suku namanya Karen, suku Karen di Myanmar. Kalau mereka berperang lawan suku tertentu, itu selalu ada usaha perdamaian. Dan ada 3 jenis atau 3 bentuk perdamaian yang dilakukan oleh suku ini. Yang pertama itu mereka pesta makan bersama. Itu perjanjian yang sangat rendah. Perjanjian kedua yang lebih tinggi ialah menanam pohon bersama. Jadi pohon yang ditanam bersama itu selama masih hidup, maka perdamaian di antara suku-suku itu tetap terpelihara. Dengan perkataan lain, kalau pohonnya sudah mati atau sudah tidak ada, maka kemungkinan perang itu akan muncul. Dan tingkat yang ketiga yang paling kuat ialah perjanjian darah, yaitu kepala-kepala suku itu mereka maju ke depan, kemudian darah mereka diambil dari tangan, dimasukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian mereka minum bersama sebagai perjanjian darah. Dan itu perjanjian yang disebut perjanjian tertinggi sehingga tidak ada yang bisa melanggar perjanjian itu. Nah, saya bisa membayangkan suku ini tidak mengenal Yesus, tapi mereka sangat kuat, konsisten, komitmen dengan perjanjian yang mereka kerjakan. Kita belajar di Alkitab bahwa Allah pernah mengikat janji dengan Abraham, mulai dari keturunannya. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 9 dan 17, kita bisa temukan bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. Pada Kejadian 15 ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Lalu diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Pada ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunan mula, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi inisiator perjanjian itu Allah untuk menjawab kebutuhan keraguan-raguan Abraham. Dan janjinya ialah dia meminta Abraham untuk meletakkan hewan-hewan yang dibelah 2, ditaruh di atas mezbah. Pada sore hari Tuhan turun dan berjalan di atasnya untuk menunjukkan Tuhan tuh mau bilang begini, kalau aku ingkar janji, maka aku akan lebih buruk dari potongan daging yang terbelah ini. Ini betapa hebatnya. Di situ pasti yang terjadi apa? Pencurahan darah, karena korban-korban itu pasti disembelih dan darahnya tertumpah. Jadi Tuhan berjalan di atas darah hewan-hewan itu. Betapa hebatnya
perjanjian darah itu. Nah, dalam perjanjian baru, ada perjanjian darah yang baru. Yesus Kristus mencurahkan darahnya untuk melakukan perjanjian baru dengan kita, dengan ciptaan. Dan Tuhanlah memprakarsai perjanjian yang baru yang dinubuatkan oleh Yeremia. Dan saya ingin kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Yesus sendiri adalah inisiator utama memprakarsai perjanjian baru itu dan dimulai dengan kebenaran firman yang diucapkan kepada umat Israel. Nah, Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara, perjanjian itu digenapi. Perjanjian itu digenapi oleh Abraham, dengan Abraham. Digenapi oleh Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, mencurahkan darahnya sendiri, dan dikerjakan demi dan atas nama dan untuk umat atau para pelayan. Nah, karena itu saya merindukan supaya kita para pelayan juga punya respons terhadap perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu jangan dilihat hanya sebagai sebuah upacara gerejawi. Ada perjamuan kudus awal tahun, tengah tahun, ya, setengah, 3/4 tahun, 1 tahun. Sepertinya sebuah tradisi biasa. Padahal perjamuan kudus itu adalah pencurahan darah. Bahkan tubuh Kristus dicabik-cabik. Dan dia mengambil roti dan dia berkata, inilah tubuhku. Bahkan suatu ketika dia berkata, akulah roti kehidupan itu. Roti bicara tentang kebutuhan jasmani manusia. Atau kebutuhan real, tanpa roti orang mati. Tanpa makanan orang mati. Anggur bicara tentang kemuliaan. Dan karena itu, roti dan anggur itu Yesus pakai untuk menunjukkan tentang siapa dirinya. Hidup sehari-hari. Karena itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam hubungan dengan respons kita. Yang pertama, mari kita pegang teguh sumpah atau janji kita. Janji terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena sakramen itu janji. Orang Romawi menyebutnya sumpah. Sumpah setia kepada negara. Yang kedua, alami tubuh dan darah Kristus. Bukan sekedar sebuah pengetahuan Alkitab, sebuah tradisi gerejawi, tapi sungguh-sungguh sebuah kuasa. Dan yang ketiga ialah kita menyaksikan kuasa itu melalui keteladanan hidup dalam pelayanan kita, dalam perkataan dan tindakan-tindakan sehari-hari. Atau kita lakukan evaluasi, refleksi, hal-hal yang kita anggap belum ada terobosan dalam hidup kita, baik sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai ayah, suami, ibu, istri, warga,
RT, warga, masyarakat, dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam keluarga, persekutuan. Coba kita dengan jujur, ya, sebelum hari Minggu, mari kita coba duduk sejenak, ya, ambil waktu di mesbah pribadi, lalu kita mulai merenungkan tentang tubuh dan darah Kristus itu sambil kita mengevaluasi. Ada enggak terobosan-terobosan atau masih biasa-biasa dalam pelayanan kita? Atau kita acuh tak acuh dengan pelayanan, kita cuek bebek, anggap biasa, anggap remeh. Mesti ada yang disebut sense of crisis dalam pelayanan. Karena yang kita urus adalah Kristus sendiri yang rela mati bagi umatnya. Karena itu malam ini sebelum kita masuk perjamuan pada hari Minggu, saya ingin menantang Bapak Ibu sebagai para pelayan, kita rame-rame, kita bersama-sama mengevaluasi. Sudah berapa puluh kali, ratus kali, mungkin ribuan kali kita ikut perjamuan kudus. Mungkin ada yang sembuh, puji Tuhan. Tapi mari kita periksa respons-respons kita sehari-hari. Ada dong terobosan. Kayak bikin terobosan mulai tahun ini, saya nggak terlambat lagi dalam pelayanan. Saya nggak cuek dengan pelayanan. Saya nggak mengabaikan persekutuan. Saya tidak mengabaikan keluarga. Saya tidak mengabaikan fungsi-fungsi sebagai seorang ayah atau suami atau ibu atau istri. Saya menjadi warga masyarakat yang taat dan tunduk pada aturan. Itu untuk menunjukkan kalau itu kita lakukan, maka kita sedang menghormati tubuh dan darah Kristus. Karena itu semua adalah bentuk-bentuk kesaksian yang real, yang nyata bagi dunia. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan-pelayanan di gereja kita. Amin.